kemurahan, kerahiman, kebaikan, kasih Allah, bagi kebahagiaan, keselamatan kekal abadi, bagi mama kita terkasih, Mama Martina Jalalat. Semoga beliau berbahagia di surga dan menjadi perantara doa-doa kita yang masih berjuang di dunia ini, khususnya untuk semua keluarga, diiringi dengan doa-doa dan harapan kita akan kehidupan dan keselamatan, kebahagiaan mama kita terkasih, Mama Martina Jalalat di dalam kerajaan surga. Kita berdoa dalam kesempatan ini pula untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan kita semua, semoga boleh belajar menghayati, mencintai hidup dengan baik. Pasti Mama Martina selama hidupnya sudah memberikan suatu teladan yang baik bagi orang-orang yang dia cintai dan mencintainya, yang dekat dengan dia, dan semoga contoh teladan itu juga hidup di dalam hati setiap orang yang paling tidak yang mengenal dia. Kita bersyukur atas rahmat hidup baik di dunia ini maupun kehidupan di surga yang Tuhan anugerahkan kepada mama kita terkasih ini. Maka marilah kita melanjutkan perayaan Ekaristi ini terlebih dahulu untuk menyadari segala ketidakpantasan dan ketidaklayak kita di hadapan Tuhan. Kita menyadari kita orang berdosa, kita mohon pengampunan dan belas kasih Allah atas segala dosa dan pelanggaran kita. Kita menyanyikan Kyrie. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkaulah sumber kehidupan. Kami telah Kau persatukan menjadi milik. Kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka
kita percaya juga bahwa semua orang yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Turut kepada Allah. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Bagi para pengikutnya, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Ya Bapa yang adil, aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Keluarga dengan nama Martina yang sudah hidup bersama dengan dia, sudah tahu, mengalami bagaimana kebaikan, bagaimana kasih, bagaimana perhatian, bagaimana cintanya, dan segala hal yang boleh dialami bersama. Sebuah kenangan yang indah. Kenangan yang indah selalu indah juga untuk kita ingat, kita renungkan, kita pikirkan kembali. Tapi kalau bicara tentang ke depan, sesuatu yang kita belum tahu. Sama kita, meskipun kita beriman, kita semua beriman akan surga, dan kita pun percaya akan kehidupan surga, tapi tidak ada satupun kita yang bisa tahu, membayangkan, dan mengatakan kenangan yang indah dengan surga. Ya, mungkin kita bisa mengatakan kenangan indah dengan Tuhan, tapi kenangan yang indah dengan surga, ya karena belum mengalami surga itu seperti apa. Lalu ada orang mengatakan, apa penting kita
harus mencari surga bagi kita orang beriman. Ada yang mengatakan, ya untuk saya lebih penting saya beriman, berpegang teguh, setia kepada Kristus, dengan sendirinya surga akan menjadi milik kita. Ya, Kristus dan surga tidak bisa dilepaskan. Tapi kita mempercayai satu hal, surga tempat Allah bertahta, tempat hidup di mana manusia setelah perjuangan di dunia ini, bagi mereka yang beriman, itulah kehidupan sempurna di surga. Kata Yesus, di surga orang sudah tidak ada lagi haus, lapar, tidak membutuhkan kopi, nasi. Tapi mereka hanya hidup, hati, pikiran, semua tertuju untuk memuji dan memuliakan Allah. Hidup yang sudah amat berbeda dengan yang kita alami di dunia ini. Sudah tidak ada wabah corona di sana. Kalau paling tidak ya, itu kan kata Yesus. Karena sudah beda dengan hidup di dunia ini, hidup dalam kesempurnaan seperti para malaikat. Jadi mereka sudah tidak takut dengan corona. Jadi jangan khawatir, tidak usah bawa masker ke sana. Kalau kita nanti sudah meninggalkan dunia ini, tidak usah repot-repot cari masker. Masker kita untuk menuju surga tidak ada lain adalah doa. Sabda dan firman Allah yang kita dengarkan. Doa tentu bukan hanya sekali waktu. Doa yang kita hayati dan kita alami dalam hidup setiap hari. Itulah yang menjadi masker bagi kita untuk sampai ke dalam kerajaan surga. Karena doa itu akan menyatukan dan menghubungkan kita terus menerus dengan Tuhan. Ada macam-macam banyak perumpamaan dan kerinduan Yesus mengungkapkan bahwa Dia selalu ingin bersatu dengan kita. Iya. Nah, bagi kita orang Kristiani, Katolik khususnya, pembaptisan itu menandai bahwa hidup kita menjadi milik Allah dan sebaliknya Allah menjadi milik kita. Maka bagi kita pembaptisan menjadi sangat penting. Bukan sekedar supaya nanti saya dapat surat baptis, tetapi sungguh itu dalam sakramen itu kita disatukan dan bersatu dan menerima hidup ilahi. Tetapi untuk bisa menerima hidup ilahi, hidup Tuhan, bahwa kita harus dibersihkan dari dosa. Dengan tujuan apa tadi? Supaya tetap bersatu dengan Kristus. Maka baik kita yang hidup di dunia ini, yang sudah mulai berjuang, wafat putranya mencari jaminan penebusan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Bapa membukakan pintu surga bagi saudara-saudari kita dan menerima dia dalam keluarganya yang berbahagia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Bapa membangkitkan dia untuk kehidupan kekal yang Ia janjikan kepada kita dengan perantaraan Yesus Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga semua orang yang sudah meninggal mengambil bagian dalam kemenangan Kristus dan masuk ke dalam kemuliaan abadi. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Bapa memberkati keluarga yang ditinggalkan agar tabah dalam segala cobaan hidup dan tetap setia dalam pengabdian kepadanya. Marilah kita mohon. Semoga Bapa menolong kita agar tetap bersatu dengan saudara kita dalam doa dan harapan, sambil mengenang jasa dan amal karyanya dan meneruskan cita-citanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga dalam tingkah laku setiap hari kita memancarkan harapan bahwa hidup ini tidak menuju pada kematian, tetapi kepada kerajaan Bapa yang tak berkesudahan. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga peristiwa ini menyadarkan kita agar senantiasa berjaga-jaga dan selalu siap siaga menyongsong Kristus. Marilah kita memohon,